Halo, jumpa lagi dengan Lever Channel. Kali ini materi BK untuk kelas 9 adalah kecerdasan emosi. Tujuan pembelajaran adalah setelah mengikuti pertemuan ini diharapkan pelajar dapat berperilaku cerdas dalam menghadapi situasi dimanapun berada. Kecerdasan intelektual atau IQ adalah kecerdasan individu yang berhubungan dengan kemampuan berpikir seseorang. Kemudian nanti ada lagi SQ, mengembangkan diri secara utuh dengan menerapkan nilai-nilai positif yang berasal dari ketuhanan. Jadi yang diajarkan dalam semua agama. Sedangkan EQ adalah kecerdasan emosi yang definisinya adalah kemampuan mengendalikan, memahami, dan menguasai emosi diri sendiri serta orang lain dan dimanfaatkan dalam bertindak dan berpikir. Mana dong yang paling penting di antara ketiga nilai kecerdasan yang sudah dijelaskan tadi? Yuk, mana yang kita akan timbang-timbang? Kita akan lihat orang pintar tapi EQ-nya rendah dan kepintarannya tidak diterapkan pada nilai-nilai positif berpotensi menjadi orang gagal. Tetapi orang yang tidak pintar tapi EQ yang tinggi dan EQ-nya tinggi berpotensi menjadi orang yang sukses. Apalagi semuanya tinggi, pasti orang akan menjadi sukses. IQ tidak bisa berubah, tapi EQ, SQ bisa dipelajari. Oleh karena itu, kalian nanti yang dipelajari adalah SQ dan EQ. Fungsi kecerdasan emosi banyak sekali, menyelesaikan masalah dengan pikiran dan perasaan, memiliki tingkat kesadaran diri yang baik, memiliki kemampuan manajemen diri yang kuat, berpotensi menjadi seorang pemimpin yang baik, lalu memiliki rasa empati, mampu mengelola suasana hati. Kemudian fungsi yang lain adalah penasaran terhadap orang yang tidak dikenal sehingga ingin coba mengenalnya lebih jauh. Tidak takut pada perubahan karena perubahan itu biasanya berguna dan semakin lebih cepat. Tahu kekuatan dan kelemahan diri sendiri karena biasanya orang-orang tertentu dia tidak mengetahui kekuatan dan kelemahannya sendiri. Untuk mengungkapkan kelemahan dan kekuatan malah justru tergantung pada orang. Orang yang memiliki EQ yang tinggi biasanya kekuatan sendiri tahu, kelemahannya juga tahu. Tidak mau menyinggung dan menaruh dendam. Mampu mengendalikan diri, mampu mengendalikan emosinya, lalu menjauhkan pikiran yang negatif. Ya. Jadi tidak berpikir jangan-jangan. Jangan-jangan dia seperti, nah itu adalah pikiran yang negatif. Jadi berpikirnya positif, oh mungkin dia berbuat seperti itu ingin membantu saya gitu ya. Berpikirnya adalah berpikir yang positif. Nah, contoh kecerdasan emosi adalah saat bertemu dengan teman menyapa dengan ceria. Tentunya dengan tersenyum, ya, mengajak teman-teman memberikan sumbangan ke panti asuhan. Itu adalah sikap empati pada orang-orang yang mengalami kesulitan. Lalu menghargai adik kelas maupun kakak kelas, ya, tidak peduli bahwa itu adik atau kakak kelas yang harus dihormati, itu tidak ada rumusannya seperti itu. Jadi untuk menghargai adalah rumusannya baik yang ke bawah maupun ke atas juga tetap harus menghargai. Lalu menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Tentunya kalau orang lain melihat bahwa kita membuang sampah sembarangan, orang lain pasti akan tidak menyukai kita. Itu yang kalau kita empati, kita tahu perasaan orang, tentunya kita harus melakukan hal yang sama. Ikut masuk OSIS agar bisa disiplin dalam melakukan kegiatan. Tentunya kegiatan-kegiatan dalam OSIS biasanya dirancang melatih kepribadian yang mandiri untuk selalu berkegiatan dengan disiplin. Kesimpulannya adalah orang yang kecerdasan emosinya tinggi pasti dia mudah bergaul dan diterima pada lingkungan yang baru serta bisa memanfaatkan kemampuan tersebut untuk berbisnis dan menjalin relasi yang lebih luas. Nah, silakan kalian akan pelajari yang namanya SQ dan EQ, kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional. Demikian, semoga
kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual bisa dipelajari. Semoga berguna. Kalian pelajari kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, karena sukses ada di tanganmu. Jadi jangan sia-siakan masa remajamu untuk meraih kesuksesan. Orang yang malas atau orang yang kurang pintar bisa juga sukses kalau kalian mampu belajar atau menaklukkan emosional kalian dan spiritual kalian. Jadi kalau kamu berpikirnya hal-hal yang positif, hal-hal yang baik-baik yang diajarkan di dalam kitab suci, itu adalah kalian adalah bagian orang yang cerdas secara spiritual. Kemudian kalian bisa bergaul dan terima di lingkungan yang mana saja. Kemampuan itu tentunya bisa untuk dilakukan, berbisnis dan menjalin relasi yang lebih luas dimanapun kalian berada. Demikian, semoga berguna untuk para siswa dimanapun Anda berada. Karena ini pelajaran PJJ online, semoga nanti kalian simak semuanya, akan Pak Evan tanyakan melalui pertanyaan-pertanyaan sebagai feedback dari video tutorial yang Pak Evan sudah berikan ini. Bye-bye. Jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe gratis ya. Jangan lupa juga klik lonceng untuk berlangganan. Jangan lupa juga ketik komentarmu ya. Kita tunggu. Bye-bye.